Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Ayo Ucup dimanapun Anda berada? Semoga keselamatan selalu menyertai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang Seven Habits. Mari kita lanjutkan kembali pembahasan tentang Seven Habits. Kita masuk ke habit keempat, Think, Win, Win. Selamat menyimaki. Covey mengisahkan, ketika ia diminta bekerja pada sebuah perusahaan besar yang presidennya sangat prihatin dengan kurangnya kerjasama di antara karyawan. Presiden perusahaan tersebut melihat karyawannya sebagai individu yang egois dan tidak suka berkolaborasi. Meskipun ia yakin bahwa kerjasama yang lebih baik dapat menghasilkan produktivitas yang jauh lebih tinggi. Ketika Covey meneliti lebih dalam, ia menemukan budaya kompetitif yang mendasari perilaku ini. Budaya tersebut mengakar pada sistem penghargaan perusahaan yang mempromosikan persaingan, alih-alih kerjasama. Para manajer bersaing untuk penghargaan individu, sehingga satu keberhasilan berarti kekalahan bagi yang lain. Paradigma win-lose inilah yang menjadi akar masalah, di mana keberhasilan diukur dari kemenangan seseorang atas yang lain. Covey menekankan bahwa untuk menciptakan hasil yang lebih besar dan hubungan yang harmonis, organisasi perlu beralih ke paradigma win-win. Hal ini menunjukkan bahwa hanya dengan merubah pendekatan mendasar, solusi yang saling menguntungkan dan keberlanjutan kerjasama bisa tercipta. Covey menekankan bahwa habit keempat, Think Win-Win, adalah landasan untuk membangun kepemimpinan interpersonal yang efektif. Filosofi ini mengutamakan solusi yang saling menguntungkan, di mana semua pihak merasa puas dengan hasil yang dicapai. Pendekatan ini bukan sekadar teknik, melainkan paradigma yang mengarahkan cara seseorang memandang setiap interaksi. Paradigma interaksi yang dikemukakan oleh Stephen Covey dalam The Seven Habits of Highly Effective People mencakup 6 pendekatan utama yang menggambarkan cara seseorang berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain. Masing-masing paradigma ini memiliki karakteristik dan implikasi yang berbeda dalam hubungan dan hasil yang dicapai. Yang pertama, win-win. Pendekatan win-win adalah paradigma yang bersifat kooperatif, bukan kompetitif. Filosofi ini didasarkan pada prinsip keberlimpahan. Ada cukup sumber daya dan peluang tersedia untuk semua orang. Dengan demikian, win-win mendorong pola pikir, kolaborasi, dan sinergi yang memandang keberhasilan satu pihak, tidak mengurangi kesuksesan pihak lain. Hubungan win-win bersifat saling tergantung, mencakup kerja sama tim, kolaborasi, dan sinergi. Misalnya, dalam proyek tim di tempat kerja, setiap anggota berkontribusi untuk mencapai tujuan bersama, memastikan bahwa semua orang merasa dihargai dan termotivasi. Kedua, win-lose. Paradigma win-lose bersifat kompetitif, bukan kooperatif. Filosofi ini dapat diringkas dengan pemikiran, saya harus menang dan orang lain harus kalah. Pendekatan ini sering terlihat dalam pertandingan, kejuaraan, atau kompetisi di mana satu pihak hanya bisa berhasil jika pihak lain gagal. Hubungan dalam paradigma ini cenderung saling bersaing, memicu perselisihan, dan membatasi kerjasama. Contoh dari paradigma ini adalah dalam konteks bisnis, di mana satu perusahaan berusaha menguasai pasar dengan mengorbankan pesaingnya. Meskipun pendekatan ini bisa efektif dalam situasi tertentu, Covey menekankan bahwa dalam jangka panjang, win-lose dapat merusak hubungan dan kepercayaan. Ketiga, lose-win. Pendekatan lose-win dicirikan sebagai permisif, di mana seseorang mengalah agar pihak lain bisa menang. Paradigmanya adalah
saya mengalah agar orang lain menang. Hubungan seperti ini biasanya terlihat dalam konteks keluarga atau perdamaian, di mana orang tua mungkin mengalah demi kebahagiaan anak, atau dalam pelayanan, di mana seseorang mendahulukan kebutuhan orang lain. Meskipun lose-win dapat menciptakan kedamaian jangka pendek, Covey memperingatkan bahwa pengorbanan diri yang berlebihan dapat menyebabkan rasa frustasi dan harga diri yang menurun, serta membahayakan hubungan dalam jangka panjang. Yang keempat adalah lose-lose. Paradigma lose-lose bersifat ofensif dan keras kepala, di mana seseorang berpikir, saya boleh kalah, asalkan orang lain lebih kalah. Hubungan dalam paradigma ini bersifat saling serang, seringkali muncul dalam situasi balas dendam atau permusuhan. Covey menggambarkan lose-lose sebagai hasil interaksi antara dua pihak yang keras kepala dan egois, di mana kedua pihak berusaha menghancurkan satu sama lain, meskipun itu berarti merugikan diri mereka sendiri. Contoh nyata dari paradigma ini adalah konflik yang berkepanjangan, seperti perang atau perseteruan antar individu. Yang kelima, win. Pendekatan win bersifat genting atau urgen dan penting, di mana seseorang fokus pada memenangkan situasi tanpa peduli apakah pihak lain menang atau kalah. Paradigmanya adalah, saya harus menang, tidak peduli orang lain menang atau kalah. Hubungan dalam paradigma ini seringkali darurat, seperti menyelamatkan nyawa anak, di mana tindakan cepat dan determinasi tinggi diperlukan. Covey menegaskan bahwa paradigma ini mungkin relevan dalam situasi mendesak, tetapi tidak ideal untuk hubungan jangka panjang. Yang keenam, win-win atau tidak sama sekali. Pendekatan win-win atau tidak sama sekali adalah yang paling realistis di awal hubungan bisnis atau perusahaan. Jika solusi win-win tidak dapat dicapai, lebih baik tidak membuat kesepakatan sama sekali. Pendekatan ini melindungi kedua pihak dari rasa frustrasi dan ketidakpuasan. Namun, Covey mencatat bahwa dalam hubungan bisnis yang berkesinambungan atau yang melibatkan keluarga dan persahabatan, pilihan tidak sama sekali mungkin tidak selalu layak. Dalam kasus tersebut, kompromi atau pendekatan lain mungkin diperlukan agar hubungan tetap terjaga. Covey menegaskan bahwa kebanyakan situasi dalam hidup adalah bagian dari realitas interdependen, di mana hasil terbaik dicapai melalui paradigma win-win. Pendekatan ini menciptakan sinergi, memungkinkan hasil yang lebih besar, dan menghindari dampak negatif dari pola pikir kompetitif atau pasif seperti win-lose atau lose-win. Dalam penerapan prinsip win-win, Covey mengidentifikasi 5 dimensi utama yang perlu dipahami dan diterapkan untuk mencapai hasil yang saling menguntungkan. Dimensi-dimensi ini berfungsi sebagai kerangka untuk membangun hubungan produktif dan saling menguntungkan dalam semua interaksi interpersonal. Dimensi pertama, karakter. Dimensi pertama dan paling mendasar dalam menciptakan solusi win-win adalah karakter. Menurut Stephen Covey, karakter adalah pondasi dari segala interaksi interpersonal yang efektif. Tanpa karakter yang kuat, prinsip win-win hanya akan menjadi strategi kosong yang tidak memiliki kedalaman atau keefektifan jangka panjang. Karakter mencakup 3 elemen utama: integritas, maturitas, dan mentalitas kelimpahan. Integritas adalah komponen esensial yang berarti setia pada komitmen dan nilai-nilai yang dianut. Covey menekankan bahwa integritas memampukan seseorang untuk tetap teguh pada prinsip-prinsip mereka, bahkan dalam situasi sulit. Seseorang dengan integritas tinggi dapat dipercaya untuk mencari solusi yang adil karena tindakan mereka konsisten dengan nilai-nilai mereka. Maturitas, menurut Covey, adalah keseimbangan antara keberanian
dan pertimbangan terhadap orang lain. Ini adalah kemampuan untuk menyuarakan pendapat sendiri dengan tegas, sambil tetap menghargai dan memahami pandangan pihak lain. Maturitas memungkinkan seseorang untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan orang lain, menciptakan landasan bagi solusi win-win yang sejati. Mentalitas kelimpahan adalah keyakinan bahwa ada cukup sumber daya, peluang, dan penghargaan untuk semua pihak. Orang yang memiliki mentalitas kelimpahan tidak takut jika orang lain berhasil, tetapi justru merasa senang dengan kesuksesan orang lain karena meyakini bahwa kemenangan bersama lebih baik daripada kemenangan individu. Dengan integritas, maturitas, dan mentalitas kelimpahan yang terwujud dalam karakter, individu dapat membangun dasar yang kokoh untuk menciptakan solusi win-win yang sejati, memperkuat hubungan, dan menciptakan hasil yang positif bagi semua pihak. Dimensi kedua, hubungan. Dalam paradigma win-win, hubungan memainkan peran yang sangat penting. Menurut Stephen Covey, dimensi ini berfokus pada membangun dan memelihara hubungan yang didasarkan pada kepercayaan. Covey menekankan bahwa tanpa tingkat kepercayaan yang tinggi, pencapaian solusi win-win akan sulit terwujud. Oleh karena itu, kunci dari dimensi hubungan adalah rekening bank emosi. Rekening bank emosi adalah metafora yang digunakan Covey untuk menggambarkan tingkat kepercayaan dalam hubungan interpersonal. Setiap tindakan positif, seperti mendengarkan dengan empati, menunjukkan rasa hormat, dan memenuhi janji, dihitung sebagai deposit dalam akun emosional ini. Sebaliknya, tindakan negatif seperti pengabaian, kebohongan, atau perlakuan tidak adil dianggap sebagai penarikan yang mengurangi saldo kepercayaan. Hubungan dengan saldo akun emosional yang tinggi menciptakan ruang untuk komunikasi yang terbuka dan solusi win-win. Covey menjelaskan bahwa hubungan yang kuat memungkinkan individu untuk lebih leluasa berinteraksi tanpa harus khawatir tentang motif tersembunyi atau kerentanan. Ketika kepercayaan sudah terbangun, individu lebih mungkin untuk terlibat dalam diskusi yang jujur dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Selain itu, hubungan yang sehat mengalihkan fokus dari perbedaan individu menjadi kerjasama yang konstruktif. Namun, membangun dan mempertahankan hubungan win-win memerlukan upaya terus-menerus. Ini berarti berkomitmen untuk melakukan deposit positif ke dalam akun emosional melalui sikap tulus, komunikasi yang jujur, dan empati. Hanya dengan membangun kepercayaan yang kokoh, kita dapat menciptakan lingkungan di mana semua pihak merasa didengar dan dihargai, yang memungkinkan solusi win-win menjadi kenyataan. Dimensi ketiga, kesepakatan. Dimensi ketiga dalam pencapaian win-win, menurut Stephen Covey adalah membuat kesepakatan yang jelas dan saling menguntungkan. Covey menekankan bahwa kesepakatan win-win bukan sekadar persetujuan dangkal, melainkan kontrak eksplisit yang mencakup harapan, tanggung jawab, dan manfaat yang dikehendaki oleh semua pihak. Kesepakatan ini membantu mengalihkan fokus dari metode yang sempit menuju hasil yang diinginkan. Kesepakatan win-win terdiri dari 5 elemen utama yang harus dirumuskan dengan jelas. 1. Hasil yang diinginkan. Perincian tentang apa yang ingin dicapai, yang berfungsi sebagai panduan untuk kesuksesan. 2. Panduan. Prinsip atau aturan yang harus diikuti dalam mencapai hasil tersebut. 3. Sumber daya. Identifikasi sumber daya yang tersedia, baik dalam bentuk finansial, teknis, maupun sumber daya manusia. 4. Akuntabilitas. Penentuan standar evaluasi dan periode waktu di mana hasil akan ditinjau. 5. Konsekuensi.
penjelasan tentang konsekuensi alami dan logis yang akan terjadi jika hasil tercapai atau tidak tercapai. Dengan menciptakan kesepakatan yang mencakup kelima elemen ini, semua pihak memiliki pemahaman yang jelas tentang harapan dan batasan mereka. Kesepakatan ini mendorong rasa tanggung jawab dan keterlibatan, di mana masing-masing pihak dapat mengukur kemajuan mereka terhadap standar yang telah disepakati bersama. Covey juga menggarisbawahi bahwa dalam kesepakatan win-win, akuntabilitas tidak bersifat top-down, tetapi lebih kepada self-supervision. Dengan kerangka kerja seperti ini, individu memiliki ruang untuk mengelola diri mereka sendiri, merasa dihargai, dan termotivasi untuk memberikan hasil yang lebih baik. Hal ini menciptakan semangat kerjasama dan meningkatkan peluang kesuksesan jangka panjang. Kesepakatan win-win mengukuhkan bahwa semua pihak berkontribusi dalam mencapai tujuan yang sama, menciptakan sinergi dan hubungan yang lebih erat, serta memuaskan semua pihak yang terlibat. Dimensi keempat, sistem. Dimensi keempat dalam penerapan prinsip win-win adalah sistem. Menurut Stephen Covey, untuk mencapai hasil yang saling menguntungkan secara konsisten, sistem dan struktur organisasi harus mendukung pendekatan win-win. Sistem yang tidak selaras dengan prinsip ini dapat menghambat upaya individu untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Sistem yang sehat memungkinkan kolaborasi, menghargai kontribusi bersama, dan mendorong perilaku yang konstruktif. Covey memberikan contoh nyata tentang pentingnya sistem win-win dalam sebuah organisasi besar yang mempekerjakan 800 wiraniaga. Dalam contoh ini, perusahaan awalnya menerapkan sistem kompetitif win-lose, di mana hanya beberapa wiraniaga terbaik yang mendapatkan penghargaan. Akibatnya, budaya kerja di perusahaan tersebut menjadi tidak sehat. Karyawan bersaing ketat satu sama lain, enggan berbagi strategi sukses, dan cenderung menutupi informasi penting yang seharusnya bisa membantu rekan mereka. Untuk mengubah paradigma ini, manajemen memutuskan untuk mendesain ulang sistem penghargaan menjadi berbasis prinsip win-win. Mereka menciptakan insentif yang mendorong kolaborasi antara wiraniaga, seperti memberikan penghargaan kepada tim-tim dengan performa kolektif terbaik. Hasilnya, lingkungan kerja berubah drastis. Alih-alih melihat rekan kerja sebagai pesaing, para wiraniaga mulai berbagi informasi dan strategi sukses. Mereka mulai bekerja sama untuk mencapai target bersama yang menguntungkan semua pihak. Ciptakan sistem win-win, bukan sistem persaingan dengan tidak hanya manajer yang menang, tetapi staf juga menang, dan tentunya perusahaan juga menang. Tidak hanya orang tua yang menang, tetapi anak juga menang. Tidak hanya Anda yang menang, tetapi partner juga menang. Dimensi kelima, proses. Dimensi terakhir dalam menciptakan solusi. Win-win adalah proses. Stephen Covey menekankan bahwa pencapaian hasil win-win tidak hanya bergantung pada karakter, hubungan, kesepakatan, dan sistem, tetapi juga pada bagaimana proses itu dijalankan. Proses ini mencakup langkah-langkah strategis yang memandu individu menuju solusi yang saling menguntungkan dan memungkinkan sinergi yang lebih besar. 4 langkah utama dalam proses mencapai win-win. 1. Melihat masalah dari perspektif pihak lain. Langkah pertama adalah berusaha memahami masalah sebagaimana dilihat oleh pihak lain. Ini memerlukan empati yang mendalam dan kesediaan untuk mendengarkan dengan sungguh-sungguh, membangun landasan kepercayaan. 2. Mengidentifikasi isu dan kekhawatiran yang penting. Setelah memahami sudut pandang lain, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi kebutuhan dan kekhawatiran utama masing-masing pihak. Hal ini
membantu menciptakan peta jalan yang jelas tentang apa yang perlu dicapai untuk memenuhi semua kepentingan. 3. Menentukan solusi yang saling menguntungkan. Dengan pemahaman bersama tentang isu-isu penting, langkah berikutnya adalah mencari solusi yang menciptakan keuntungan bagi kedua belah pihak. Covey menyebut ini sebagai menemukan third alternative, solusi yang lebih baik daripada kompromi biasa. 4. Menciptakan opsi baru dan sinergi. Proses ini harus melibatkan penciptaan opsi kreatif yang membuka peluang baru. Sinergi memungkinkan hasil yang lebih besar daripada yang mungkin dicapai individu secara terpisah. Proses ini memerlukan keterampilan komunikasi yang efektif dan kemauan untuk berkomitmen dalam mencari solusi terbaik. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, individu dan organisasi dapat mencapai solusi win-win yang tidak hanya menguntungkan secara langsung, tetapi juga membangun hubungan jangka panjang yang saling mendukung dan produktif. Berikut ada 6 poin yang saya rangkum dari prinsip kepemimpinan antar pribadi. 1. Win-win bukanlah teknik kepribadian, melainkan paradigma total interaksi manusia. 2. Win-win berasal dari karakter integritas, kematangan, dan mentalitas kelimpahan. 3. Win-win tumbuh dari hubungan yang penuh dengan kepercayaan. 4. Win-win diwujudkan dalam kesepakatan yang secara efektif menjelaskan dan mengatur harapan dan pencapaian. 5. Win-win akan tumbuh subur di dalam sistem yang win-win juga. 6. Win-win dicapai melalui proses yang akan dibahas lebih dalam di kebiasaan kelima dan keenam. Hanya demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Jangan lupa, beli juga bukunya, karena Anda akan selalu ada inspirasi baru setiap kali Anda membaca bukunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.